Ada apa sih di Jawa Tengah? Kenapa di dalam pemilihan legislatif PDI Perjuangan itu menang, tetapi di dalam Pilpres mereka kalah? Halo masyarakat, kali ini kita akan bahas tentang kekalahan Banteng di kandangnya sendiri, yaitu Jawa Tengah. Faktornya banyak, tapi entah kenapa Denny Siregar punya pendapat lain. Kita lihat dulu pendapat beliau. Yang saya sayangkan justru itu terjadi di Jawa Tengah. Semua orang tahulah kalau Jawa Tengah terkenal dengan nama Kandang Banteng. Dan itu menyiratkan bahwa benteng pertahanan terakhir PDI Perjuangan itu ada di Jawa Tengah. Yang selama bertahun-tahun gak pernah kalah, baik itu di Pilpres, di Pileg maupun juga di Pilkada. Sejak 1998, Gubernur Jawa Tengah hampir selalu dari PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu ya, buat PDI Perjuangan adalah harga diri, harga mati. PDI Perjuangan boleh kalah di mana saja, asal jangan di Jawa Tengah. Malulah, masa kalah sih di rumah sendiri. Tetapi yang saya perhatikan nih, sejak Pilpres 2024, Jawa Tengah itu seperti mati angin. Bahkan Ganjar Pranowo saja kalah di Jawa Tengah ketika Pilpres. Dia hanya dapat suara 34% saja di Jawa Tengah. Sedangkan Prabowo malah dapat suara lebih dari 50% di sana. Ada apa sih di Jawa Tengah? Kenapa di dalam pemilihan legislatif PDI Perjuangan itu menang, tetapi di dalam Pilpres mereka kalah? Oke lah, kita dapat berita bahwa PDI Perjuangan itu mendapat tekanan luar biasa di Jawa Tengah, mulai dari alat negara yang ikutan main, kepala desa yang beralih pihak, sampai gerakan politisasi bansos yang luar biasa di sana. Tetapi buat saya nih, semua tekanan kepada PDI Perjuangan di Jawa Tengah seharusnya tidak banyak berdampak apa-apa kalau militansi kader PDI Perjuangan itu seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Namanya kan militan. Seharusnya pertahanan mereka itu kuat. Buktinya di Pileg 2024 mereka menjadi pemenang. Tetapi kenapa di Pilpresnya nama Ganjar itu kalah total? Inilah yang seharusnya menjadi PR besar buat PDI Perjuangan ketika rumah mereka, kandang mereka diobrak-abrik lawan tanpa perlawanan. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. Dari pendapat Denny Siregar ini kita lihat mengerucut pada satu hal. Pertama, ini adalah pertarungan secara nasional antara Megawati dengan Jokowi, ya. Pengaruh Megawati dan pengaruh Jokowi. Oke, itu kita catat baik-baik. Kemudian kita lihat lagi kalau pilkada ini seperti juga cerminan Pilpres kemarin, yang mana Ganjar itu mengalami kekalahan di Jawa Tengah. Bayangkan itu kandang banteng, Pilpres kalah nih Ganjar.
Walaupun pas legislatif mungkin mereka juga menang, tetap ya legislatif kita tahu sendiri PDIP menang. Tapi pilkada kali ini Andika dan pasangannya malah mengalami kekalahan. Satu putaran bahkan dari Lutfi dan Tats Yassin. Nah pertanyaannya adalah mengapa bisa kalah? Kalau Denny Sregar bilang ini udah ada kambing hitamnya lah. Kambing hitamnya itu adalah kekurangan militansi PDI gara-gara dipimpin oleh seorang leader yang bernama Bambang Wirianto atau Bambang Pacul. Oke, apa catatannya? Pilpres kemarin kalah, kemudian pilkada kali ini. Walaupun sebenarnya pileg kan sebenarnya harus dicatat juga dong, gitu loh. Jangan semata-mata karena pilkada kalah, pilpres kalah, sih dianggap ini kesalahan mutlak oleh Bambang Pacul dengan gaya Korea-Koreanya itu. Bung Denny bilang kalau militansi PDIP di Jawa Tengah sudah mulai berkurang. Biasanya PDI itu terkenal dengan militansinya, gaya militansi, tapi kali ini di Jawa Tengah mereka kurang sekali. Nah itu oke lah, karena di bawah pimpinan Bambang Pacul, kata beliau begini, jadi itu harus diganti. Tapi semua itu bukan karena faktor Bambang Pacul saja pastinya. Nah, kenapa Bung Denny menyoroti supaya Bambang Pacul ini disingkirkan? Apa kepentingan dia di sini? Tapi kita yakin bahwa bukan Bambang Pacul saja yang menjadi faktornya. Kalau berkaca dari beberapa pengamat bilang bahwa pertama Andika begitu masuk ke Jawa Tengah itu cukup telat. Beberapa bulan sebelum masa kampanye mulai baru Andika disodorkan. Tentu ini rada lumayan nih startnya lebih lambat. Kedua, kita tahu sendiri Lutfi dan Tats Yassin itu bisa dibilang selain didukung masa yang banyak dari koalisi partai Kim Plus, kita harus paham lagi Tats Yassin juga itu mewakili kaum agamisnya ya. Jadi ada nasional, ada agamis. Sehingga ini jadi dua. Ditambah endorsement dari Jokowi. Yang tentu, ya kita tahu sendiri pengaruhnya juga luar biasa. Nah disinilah nanti yang makin mengerucut bahwa ada faktor di mana pertarungan ini antara Megawati dengan Joko Widodo. Sekali lagi ini bukan masalah salah Bambang Pacul semata ya. Menurut aku pribadi, sebenarnya PDI harus berbenah. PDI harus berbenah. Aku pribadi itu sebenarnya pendukung PDI karena jujur saja memang partai yang masih kuat dengan ideologisnya, tidak oportunis ke sana kemari dengan ideologi hal-hal lain, itu adalah masih PDIP. Cuman yang aku sesalkan itu adalah ya mungkin kepemimpinan partai perlu untuk regenerasi. Itu pertama. Yang kedua, ya beberapa kader PDIP yang menonjol itu juga ya diberi keleluasaan lah, jangan terlalu otoriter dari partainya. Karena jujur para pendukung Jokowi itu sebenarnya cukup sakit hati dengan tanda petik ya slogan petugas partai yang didengungkan oleh ketua umum sewaktu presiden lagi menjabat itu sebenarnya kurang gimana ya, itu presiden pilihan rakyat loh gitu. Jadi figurnya yang dicintai rakyat bukan partainya. Tapi tak kenapa PDI saat itu sangat mengagung-agungkan kepartaiannya ya, terutama dari ketua umumnya dan juga sekjennya yang sering ngoceh soal itu ya. Sekali lagi faktor figur itu kuat di bangsa ini. Karena ketulusan Jokowi lah makanya rakyat masih mencintainya. Dan beberapa wilayah juga kita tahu kalau yang di-endorse sama Jokowi itu cukup mengalami kemenangan yang luar biasa. Kecuali Jakarta, karena Jakarta juga sebenarnya tidak all out ya. Cukup telat juga Jokowi untuk mendukung Ridwan Kamil dan pasangannya. Tapi Jawa Tengah faktor Jokowi itu sangat kuat. Ini bukan karena Bambang Pacul semata yang mungkin terlalu usang kah? Atau kurang militansi kah? Tidak. Memang PDIP-nya harus berbenah. Berubahlah PDIP. Bukan aku bilang jangan membenci Jokowi, tapi cobalah rekonsiliasi. Kalau memang itu belum dipecat, kira-kira apa yang mau kalian perbuat terhadap Jokowi ini? Supaya ya PDI bisa kembali lagi lah, lebih seperti partai yang bisa menciptakan kader-kader luar biasa. Jokowi itu salah satu kader yang terbaik mereka, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau boleh, ayolah rekonsiliasi Ibu Mega dan Pak Jokowi demi PDI yang lebih baik lagi. Pilkada Jawa Tengah itu jadi tamparan buat kalian.